Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Ivi di channel IviD. Dan kali ini dalam segmen cerita-cerita Medan. Nah, di segmen ini aku akan membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan kota kelahiranku, yaitu kota Medan. Kenapa aku bikin segmen ini? Karena menurutku pribadi, meskipun aku ini lahir dan tumbuh besar di kota Medan, tapi masih banyak sekali hal-hal yang belum aku ketahui tentang kota Medan sendiri. Contohnya, kayak yang mau aku bahas sekarang ini ya. Ada kue khas dari kota Medan ini, namanya kue Bika Ambon. Kue ini menurutku adalah kue terlabil se-Indonesia. Kenapa? Ya, coba aja ya kalian pikir. Ini kue dibuatnya di kota Medan, dibuat oleh orang Medan, bahkan menjadi makanan khas dari kota Medan itu sendiri. Tapi namanya kue Bika Ambon. Kenapa nggak kue Bika Medan aja ya kan? Nah, oleh karena itu di segmen pertama dari cerita-cerita Medan ini, aku akan membahas tentang si kue manis nan labil ini. Kue Bika Ambon. Kurasa selain orang Medan pun kalian udah pada tahu lah ya yang namanya kue Bika Ambon ini. Soalnya kan kue ini udah jadi oleh-oleh khas dari kota Medan. Setiap orang dari luar kota yang datang ke Medan ini, pasti sebelum pulang mereka menyempatkan diri untuk datang ke Jalan Mojopahit untuk antri membeli kue ini. Bika Ambon ini bahan utamanya itu adalah dari tepung sagu dan tepung terigu. Ada juga campuran santan dan juga gula nira. Terus kenapa lah namanya tadi itu Bika Ambon, bukan Bika Medan? Kan makanan khas dari kota Medan. Nah, mengenai hal ini, setelah ku selidiki, ku terawang, dan ku teliti, aku pun masih bingung dengan jawaban pastinya itu kenapa. Ya soalnya, beda yang ditanya, beda pula jawabannya. Jadi, ada beberapa versi mengenai asal-muasal dari penamaan si Bika Ambon Medan tadi ini. Nah, sekarang ayo kita bahas satu persatu. Versi yang pertama, konon katanya, asal mula namanya jadi Bika Ambon itu karena pada saat zaman dulu, pertama kali Bika Ambon di Medan ini, itu dijajakan di Jalan Ambon Sekera Medan. Jadi karena namanya Jalan Ambon, makanya disebutlah Bika Ambon. Ya, masuk akal juga sih. Apalagi pernyataan ini juga diakui oleh seorang budayawan dan sejarawan Melayu bernama M. Muhar Om Tato. Menurut dia, yaitu tadi, Bika ini dinamakan Bika Ambon karena dulu pertama kali Bika ini dijual di Jalan Ambon Sekera Medan. Tapi kalau versi cerita yang kedua, beda lagi. Nah, jadi katanya kalau dulu itu pernah ada seorang warga Ambon yang merantau ke Malaysia dengan membawa kue Bika. Setelah mengetahui bahwasanya rasa si kue Bika ini enak sekali, dia nggak balik lagi ke tanah kelahirannya di Ambon, tapi dia malah ke Medan, menetap di sana, dan mempopulerkan Bika ini tadi. Makanya jadi terkenal dengan nama Bika Ambon. Nah, tapi kalau yang ini menurutku agak-agak rancu ya kan. Soalnya agak aneh kurasa. Orang Ambon ini kan tadi katanya dia pergi ke Malaysia ya kan, bawa Bika. Terus kok baru tahu dia rasa kue itu enak? Habis itu kenapa lah kok malah dia menetap di Medan? Kan tadinya dia pergi ke Malaysia. Bingung kalian? Sama, aku juga bingung. Ya namanya juga katanya ya kan. Mungkin yang cerita ini juga dengar-dengar cerita dari orang-orang zaman dulu gitu. Jadinya ya nggak tahu juga infonya akurat apa enggak. Tapi ya nggak masalah lah itu ya. Oke, kita lanjut untuk versi yang ketiga. Nah, kalau yang versi ketiga ini katanya gini. Di zaman dulu itu ada seorang keturunan Tionghoa di Medan yang membuat kue Bika. Nah, setelah jadi, disuruhnya salah satu orang pekerjanya yang merupakan keturunan Ambon untuk nyobain si kue Bika ini tadi. Nah, ketika si pekerja keturunan Ambon tadi nyicipin si kue Bika ini, ternyata dia tuh suka kali sama kuenya. Dari situlah jadi muncul istilah kue Ambon tadi. Lanjut versi yang keempat. Nah, yang ini ceritanya agak lebih panjang lagi. Versi yang keempat ini juga agak berat kisahnya. Jadi kan harus simak baik-baik ya dari awal ceritanya. Katanya dulu pada saat Belanda masih bermukim di Medan ini, ada sebuah daerah yang bernama Amplas dan dibagi menjadi dua wilayah. Yaitu yang pertama wilayah Barat Sungai dan yang kedua adalah wilayah Timur Sungai. Wilayah pertama yang sebelah barat sungai itu sering disebut dengan pabrik karena di sana ada pabrik pengolahan lateks. Sedangkan wilayah yang kedua, yaitu wilayah Sungai Timur tadi, terkenal dengan sebutan kebon karena di sana ada bara atau perumahan buruh
dan kebun tembakau serta kakao. Nah, dari wilayah yang kedua ini yang disebut kebun tadi, katanya ada seorang buruh transmigran dari daerah Jawa yang buat kue bika terus dipasarkannya di Medan. Di Medan tadi, dia menjajakannya di sekitar daerah Kesawan, Perniagaan, dan kereta api. Pada saat itu, daerah Kesawan dan sekitarnya ini memang ditinggali oleh berbagai macam etnis. Orang Melayu, Belanda, dan orang keturunan Tionghoa pun juga ada di sana. Terus pas dijualnya kue ini tadi di sana, ternyata orang Belanda itu suka, banyak yang beli. Ada pula orang Tionghoa yang tahu mengenai si bika ini tadi ya kan. Nah, langsunglah muncul idenya buat ngebisnisin si bika ini. Ya singkat cerita, si orang Tionghoa tadi ini pun kerjasama dengan si buruh transmigran dari Jawa tadi untuk menjual bika Ambon ini tadi. Nah, terus kenapa jadi ngebika Ambon? Karena kan bikanya itu tadi dibuat di daerah Kebon, tempat si transmigran itu tadi kerja. Jadilah namanya bika Ambon, yang mana Ambonnya itu tadi adalah singkatan dari amplas kebon. Bisa, masuk akal juga sih menurutku. Tapi masih ada versi lainnya. Nah, kalau versi yang kelima ini, katanya sebutan dari Ambon itu tadi bukan karena dulunya kue ini dijual pertama kali di Jalan Ambon, apalagi singkatan dari amplas kebon. Tapi menurut si sumbernya ini, katanya istilah Ambon ini berasal dari bahasa Medan yang berarti lembut. Puluhan tahun aku hidup di Medan ini, kayaknya belum pernah lah aku dengar orang Medan bilangkan lembut itu dengan kata Ambon. Atau akunya aja ya, yang mainnya kurang jauh. Ya itulah tadi lika-liku sejarah dari bika Ambon, si kue manis dan labil ini. Memanglah betul labil ya kan, soalnya sampai sekarang aja masih misteri. Kenapa namanya bika Ambon dan bukan bika Medan? Tapi gitu pun aku minta pendapat kalian lah ya, mana tahu ternyata kalian lebih paham masalah nama si bika Ambon ini tadi, itu asal muasalnya dari mana kok bisa jadi bika Ambon. Kalau ini kan versiku yang kurangkum dari berbagai macam sumber. Kalau kalian punya pendapat sendiri, boleh kali kalian tulis di kolom komentar di bawah ini, biar kita sama-sama belajar tentang sejarah si bika Ambon ini. Oke? Oke semuanya, sekian dulu cakap-cakap Medan kali ini. Makasih kalian udah menonton videonya. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, dan mohon maaf kalau tadi aku ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya ya. Assalamualaikum, bye.